Oke teman-teman, kembali lagi dengan channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Dan kita sekarang berada di Buleleng teman-teman, di Kabupaten Buleleng, yaitu di Bali bagian barat. Tepatnya kita akan mengunjungi Pura Melanting. Pura Melanting ini adalah salah satu pura yang menjadi tempat pemujaan bagi para pedagang yang memohon rezeki dan juga keberkahannya. Jadi kita akan lihat, karena pura ini merupakan salah satu pura yang cukup ikonik juga dan memiliki ornamen yang sangat cantik sekali. Serta pura ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Bali bagian barat ataupun Buleleng teman-teman. Nah, kita sebentar lagi akan tiba. Nanti kita akan bercerita banyak tentang bagaimana Pura Melanting ini dan ornamen yang ada, dan juga Joe Update akan mengajak teman-teman untuk melakukan persembahyangan di sana. Nanti ada 3 kompleks pura yang kita akan kunjungi, yaitu Pura Pasar Agung, yaitu salah satu pura yang biasanya para pedagang datang ke sana, dan ada Pura Ratu Niang Sakti serta Pura Melantingnya, yaitu pusat dari pura yang ada di sini. Lihatlah bukit di atas sana teman-teman. Jadi pura ini berada di bawah bukit sehingga udara di sekitaran sini lumayan sejuk di siang hari ini. Sekarang ini tepatnya jam 2 siang teman-teman. Jadi inilah parkiran area di Pura Melanting. Jadi biasanya di hari-hari suci besar biasa sangat ramai sekali di sini. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berjalan kaki. Kendaraan sudah kita parkir di sana, dan untuk parkiran karcis masuk di Pura Melanting ini hanya Rp5.000 untuk mobil, dan motor itu hanya Rp2.000. Di sebelah kanan banyak sekali kompleks dari para pedagang-pedagang yang mengais rezeki di sekitaran pura. Mereka menjual ornamen-ornamen, peralatan atau perlengkapan untuk persembahyangan, serta ada jerigen teman-teman di sana diperjualbelikan, karena biasanya pemedek ataupun orang-orang yang tampil di sini atau di Pura Melanting ini, para pemedek biasanya membawa tirta suci pulang untuk persembahyangan di rumah ataupun di tempat usahanya. Sekarang kita lanjut terus jalan teman-teman. Jadi sebuah kapura besar ada di depan sana. Jadi untuk memasuki Pura Melanting ini kita akan menaiki beberapa anak tangga. Kita lihat para pemedek sudah selesai persembahyangan. Jadi hari ini merupakan hari suci juga. Jadi banyak juga umat Hindu seluruh Bali datang ke sini, dan juga para wisatawan. Biasanya mereka mengabadikan momen dan mereka mengunjungi pura ini karena memiliki daya seni dan juga sejarah yang sangat tinggi sekali. Kalau kita ngomongin tentang sejarah dari Pura Melanting ini, sebenarnya Pura Melanting ini adalah salah satu pura yang menjadi atau erat kaitannya dengan perjalanan pendeta suci yang bernama Dang Hyang Nirarta. Jadi Joe Update pernah mereview juga tentang pura Pelaki yang ada dekat sekali dengan Pura Melanting ini. Jadi perjalanan beliau ini menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur agama Hindu kepada masyarakat Bali. Jadi kedatangan Dang Hyang Nirarta ke Bali tidak lepas karena runtuhnya waktu itu adalah kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, kita lanjutkan ceritanya sebentar lagi. Nanti Joe Update akan cerita di dalam pura. Jadi inilah pintu masuk ataupun area di mana Pura Melanting berada. Jadi biasanya para pemedek melakukan persembahyangan di sini sebelum nanti berkunjung ataupun memohon doa di pura-pura yang ada di sini. Oke, jadi semakin siang, tepatnya jam 2 ini, sudah mulai banyak juga orang-orang ataupun para pemedek yang datang. Seperti yang Joe tadi bilang, mereka baru datang dari parkiran area langsung menuju ke pura di sebelah kiri kita ini. Nanti kita akan naik ke atas ini setelah kita melihat 2 pura yang begitu penting juga di sini teman-teman. Pura Pasar Agung, dan juga nanti di sana ada Pelinggih Ratu Niang Sakti. Nanti kita akan naik ke atas ini. Jadi di sini kita akan lihat juga bagaimana persembahyangannya di Pasar Agung dan di Pelinggih Ratu Niang Sakti teman-teman. Jadi inilah kompleks dari pura-pura yang ada di Melanting ini. Ada batu besar bertuliskan di sini. Kita akan langsung terus masuk ke areal pura. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Pura Melanting ini, jadi seperti biasanya, seperti aturan-aturan yang ada di pura-pura yang ada di Bali, buat teman-teman yang lagi datang bulan tidak diperkenankan untuk datang ke sini. Dan juga buat teman-teman yang datang ke sini harus menggunakan sarung ataupun selendang.
Nah, ini adalah Pelinggih Ratu Niang Sakti ada di sebelah kanan ini teman-teman. Dan di depan sini di sebelah kiri ini adalah Pasar Agung, yaitu Pura Pasar Agung. Tampaknya kita lihat di sini sudah mulai persembahyangan dilakukan, dan di sini biasanya para pemedek datang silih berganti. Jadi mereka giliran teman-teman. Jadi kalau kita misalnya datang sekarang sudah ada persembahyangan di sini, jadi kita nunggu sampai selesai. Nah, seperti inilah Pura Pasar Agung di bawah bukit yang sangat cantik, dan di sini juga sudah dibuatkan atap yang bisa menahan kita dari sinar matahari. Kita akan langsung menuju ke pura atau pelinggih dari Ratu Niang Sakti ada di sebelah kanan sana teman-teman. Kita lihat bagaimana suasananya di sana. Biasanya kalau kita tangkil ke sini, kita masuk dulu ke Pura Pasar Agung, terus nanti kita bisa langsung ke Pelinggih Ratu Niang Sakti yang ada di sini. Kita pernah mereview juga Pelinggih Ratu Niang Sakti yang ada di Pura Tanah Kilap di Denpasar sana. Jadi di sini kita lihat pemimpin upacara atau yang disebut dengan pemangku sudah mempersiapkan upacaranya. Dan umat Hindu yang sudah datang, mereka sudah duduk di bawah sana. Ini mereka sudah mulai berdatangan juga teman-teman. Biasanya kalau sembahyang di sini banyak sekali wisatawan-wisatawan juga loh yang datang. Namun sekarang kita tidak melihat satupun loh teman-teman. Jadi kita sekarang akan lanjut terus jalan. Di sini ada patung macan ada di sebelah kanan kita ini. Jadi setelah kita mengunjungi dua pura yang cukup ikonik juga, jadi Pura Pelinggih dari Ratu Niang Sakti dan Pura Pasar Agung. Nah, di sini adalah sebuah wantilan. Jadi teman-teman kalau selesai sembahyang ataupun baru datang bisa duduk-duduk di sini. Kebersihan di pura ini juga dijaga karena pihak pengelola dan pihak desa dari Pura Melanting ini sangat sigap sekali. Lihatlah di depan sini. Jadi setiap sampah harus dibersihkan sesegera mungkin agar pura ini tetap kelihatan bersih dan juga layak untuk dikunjungi. Nah, inilah gate yang sangat ikonik sekali buat teman-teman yang sering melihat Pura Melanting Warawiri di sosial media ataupun di YouTube. Jadi inilah salah satu gate yang menjadi ikonnya di Pura Melanting ini. Semoga di next video kita bisa mereview tentang Pura Ulundanu lagi dan juga Pura Besakih yang sudah kita review kemarin. Joadit pingin sekali pergi ke Lempuyang teman-teman. Kita akan melihat bagaimana Pura Lempuyang di sana dan menjadi viral juga di sosial media. Nah, inilah ornamen-ornamen yang kita jumpai kalau kita naik ke atas ini. Jadi ini adalah sebuah pura utama yaitu Pura Melanting. Lihatlah di sini sebuah balai juga ada di sini dengan hiasan 4 patung yang cukup ikonik juga di sini. Seperti inilah teman-teman. Biasanya di sini banyak sekali wisatawan dan para guide yang sedang menjelaskan kepada tamu-tamu yang di bawah. Nah, ini adalah tempat ataupun pintu keluarnya ada di sebelah kiri kita ini. Lihatlah di sini, sangat cantik sekali dan di sini juga kita berasa sangat tenang sekali. Inilah teman-teman. Nah, inilah sejarah ataupun kisah dari Sang Empu Suci Danghyang Dirate yang dikenal dengan sebutan atau bergelar Danghyang Dewi Jendra dan Pedanda Sakti Warau. Jadi perjalanan beliau dari Jawa menuju Bali tentu sangat jauh sekali sehingga sanak saudara dan juga istri beliau Danghyang Biang Patni Kaninten yang saat itu sedang hamil tua merasa kelelahan di tempat ini. Jadi persendian kakinya karena berjalan jauh bengkak dan sangat ngilu. Jadi sang istri tak kuasa untuk mengangkat kaki untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur ataupun ke Bali bagian timur. Jadi karena hal itu sang pendeta merasa bimbang apakah
sang empu suci ini menemani istrinya sampai melahirkan atau melanjutkan perjalanan suci. Jadi akhirnya sang empu suci memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan belahan jiwanya, yaitu istri tercintanya, untuk beristirahat di sini dan ditemani oleh salah satu putrinya yang bernama Dyah Ayu Swabawa, serta ditemani oleh sejumlah pengikutnya dari sang empu suci ini. Sedangkan putra dan putri lainnya yang masih kuat berjalan kaki diajak serta melanjutkan perjalanan, teman-teman. Dan beliau berjanji kelak seandainya empu suci sudah selesai atau sampai ke tempat tujuan, yang akan diutus pengikutnya untuk menjemput istri beserta anak-anaknya untuk bergabung kembali dengan keluarga besar beliau. Jadi Dangyang Biang Patni Kaniten ditemani oleh pengikutnya dan seorang anak perempuan beristirahat sampai sehat, dan kemudian membuka lahan untuk tempat tinggal, berladang dan bersawah di area sini dengan berbagai ilmu kehidupan, ilmu agama dan kesaktian Pranda istri. Jadi dengan penuh kearifan mengajarkan tentang ilmu kehidupan para warga sekitarnya, sehingga dengan sekejap istri dari empu suci mendapatkan banyak sekali pengikutnya. Nah, inilah teman-teman, kita sudah berada sekarang di area utama dari Pura Melanting ini. Persembahyangan sudah selesai dan kita lihat para pemangku ataupun wakil dari pemangku untuk memercikan tirta bagi orang-orang yang tangkil. Jadi kita akan menunggu dulu setelah ini selesai dan kita akan melakukan persembahyangan lagi. Jadi singkat cerita, setelah tinggal di sini, istri dari Empu Suci Dangyang Nirata menjadi ibu dari seluruh masyarakat di sini. Beliau akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki bernama Bagus Bajra. Parasnya rupawan dan sangat menawan sekali. Anak-anak Dangyang Biang Patni, yaitu istri dari Dangyang Nirata, tumbuh semakin besar. Begitu juga Dyah Ayu, ya anak yang paling besar yang menemani ketika beliau tinggal di sini. Jadi sudah semakin dewasa, Dyah Ayu Swabawa ini memiliki keahlian dalam ilmu dagang, sangat lihai memikat para pembeli dan memilih barang-barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga para pembeli selalu setia untuk kembali lagi. Jadi kawasan tempat tinggal beliau ini menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para saudagar, sehingga menjadi pusat perniagaan karena masyarakat memang senang berbelanja di tempat ini. Waktu terus berjalan, utusan dari sang empu suci tidak juga datang menjemput. Tidak ada kabar berita. Pranda istri atau istri dari Dangyang Nirata sangat menyesalkan perpisahan masa lalu tersebut. Pranda istri merasa putus asa. Beliau menangis di tempat pemujaan sambil memohon kepada para dewa agar dirinya dan seluruh warga abadi tidak termakan usia. Jadi karena kekusukan akhirnya Dewata memberkati, namun dalam satu syarat. Pranda istri atau empu alaki akan dibebaskan dari perputaran sangkala, bebas dari penuaan dan kematian, tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Untuk itu menjaga umat atau orang lain iri melihat orang abadi, demi kasih sayang dan kesetiaan penantian panjang tersebut dibayar dengan keabadian yang tidak terlihat. Sang istri dari empu suci ini mendiami ataupun beristana di Pura Pelaki yang pernah kita review. Dan sang putri Dyah Swabawa melanting diistanakan di Pura Melanting ini, dan putranya Bagus Bajra diistanakan di Pura Kertakawat sebagai Pangeran Mentang Yuda sebagai sumber keadilan dan memutuskan perkara. Sedangkan pengikutnya sebagai Wong Samar yang terbebas dari perputaran waktu, teman-teman. Jadi itu sedikit penggalan. Jadi ini adalah pura dagang di mana hampir semua pedagang-pedagang yang ada di Bali untuk tangkil di sini untuk mendapatkan berkah rezeki dan juga mendapatkan suatu keajaiban di mana dagangannya juga laris seperti yang diyakini oleh umat Hindu yang ada di Bali ini. Nah, seperti inilah teman-teman suasananya, dan kita lihat ornamen-ornamen ataupun teknik ukiran yang ada di sini sangat cantik sekali. Dan kita lihat para pemedek juga semakin ramai datang ke sini. Inilah pura utama dari Pura Melanting. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke sini, sebenarnya Pura Melanting ini berada di Buleleng bagian barat, tepatnya di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng.
termasuk kawasan Bali Utara atau di bagian baratnya kota Singaraja teman-teman. Jadi 50 km dari kota Singaraja. Jadi itulah teman-teman, tadi kita sudah melakukan persembahyangan dan kita akan turun ke bawah sini sambil nanti Joe Update akan ajak teman-teman untuk melihat bagaimana umat Hindu menuruni anak tangga sambil membawa sesajen-sesajen yang diaturkan tadi. Sangat cantik sekali. Dan di sini juga barusan kita melewati area ini. Dan inilah area untuk menuju ke pintu keluar. Sangat tenang sekali di sini loh teman-teman. Lihatlah, kita tepat berada di sebuah bukit dan di sini kita lihat ornamen-ornamen emas. Sangat cantik sekali di sini. Dan sebentar lagi yang tadi sembahyang akan turun. Jadi kita akan lihat bagaimana keunikan dari orang-orang pemedek hari ini di sini. Cuaca juga tampaknya sangat bagus sekali. Tidak ada hujan dan di Bali Utara ataupun di Buleleng bagian barat ini sangat cerah dan juga udara seperti yang Joe Update sering bilang bahwa di bulan Juni ini adalah di mana-mana masa-masa Bali mulai dingin. Jadi mulai ada angin yang kencang dan juga udara yang dingin. Nah, inilah anak tangga di bawah sini. Para pemedek sudah mulai menuruni anak tangga. Tadi kita melakukan persembahyangan. Tentunya mereka tidak lupa setiap datang di Pura Melanting adalah salah satu tempat spot foto yang menarik. Biasanya di bawah sana mereka akan berhenti dulu. Mereka akan melakukan foto bersama ataupun foto sendiri. Jadi wisatawan-wisatawan juga biasanya datang ke sini melakukan foto di sini teman-teman. Jadi kita akan lihat bagaimana reaksi mereka, bagaimana kegembiraan mereka setelah menghaturkan bakti kepada pura ataupun dewa-dewi yang melinggih di Pura Melanting ini. Semoga doa mereka tercapai, terkabul, dan juga Joe Update hari ini vlognya lancar. Kita akan coba turun dari anak tangga ini. Nanti kita akan lihat bagaimana iringan-iringan umat Hindu menuruni anak tangga yang sangat cantik ini. Dan juga buat teman-teman yang akan berkunjung ke sini, kalau sudah liburan di Kota Denpasar ataupun di Kuta Legian dan Seminyak, teman-teman menghabiskan waktu perjalanan menuju ke Pura Melanting ini sekitar 3,5 jam. Ataupun buat biasanya orang-orang dari Pulau Jawa, dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga Malang serta Banyuwangi, mereka menggunakan kendaraan mobil. Biasanya mereka berhenti di beberapa pura-pura dan juga biasanya berhenti di Mentempeh, Ayam Betutu Gilimanuk untuk beristirahat. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Perjalanannya sangat asik sekali teman-teman. Nah, inilah biasanya aksi-aksi dari para pemedek yang berkunjung ke sini. Mereka tidak lupa untuk menghadirkan momen di sini. Seperti inilah suasananya. Kita akan coba pakai handphone juga teman-teman. Nanti Joe Update akan upload juga di sosial media, yaitu di Instagramnya Joe Update sendiri. Semakin ramai orang-orang turun. Jadi inilah suasananya teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel ini, sudah memberikan like, komen, dan selalu support channel ini. Kedepannya kita akan terus mengupdate tentang situasi Bali, objek-objek wisata, dan juga wisata religi seperti yang sekarang ini. Kita akan update terus teman-teman. Jadi terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Salam gaspol dari Bali sambil kita menunggu iringan-iringan dari atas ini teman-teman. Sangat cantik sekali. Salam gaspol.